Mbak Elo telah melakukan zikir 1 hari 1 malam ya untuk membantu Buaya Rizka tersebut. Menurut penerawangan saya ya, itu Buaya Rizka itu menangis terus itu saat ini. Saya merasakan itu, dia merasakan sangat sedih sekali. Gitu. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Bismillah. Ya, buat teman-teman ya, Mbak Elo kali ini telah melakukan zikir ya. Semoga kita ini mendukung Buaya Rizka. Semoga Buaya Rizka tersebut bisa kembali ke tangan Pak Ambo begitu ya. Nah, kita segala upaya kita lakukan dan ritual-ritual untuk memohon kepada Sang Pencipta agar bagaimana Buaya Rizka ini bisa kembali ke tangan Pak Ambo ya teman-teman. Ya, kalau kita menurut logika ya, kalau menurut saya pihak-pihak terkait sangat sulit untuk membebaskan Buaya Rizka ini. Kalau dari penerawangan saya atau mata batin saya mengatakan ya, Pak Ambo ini ya saya minta sabar-sabar begitu ya, dan memohon juga kepada Yang Maha Kuasa agar nantinya Buaya Rizka kembali kepada Pak Ambo begitu ya. Dan yang lampau saya telah melakukan seperti memberi makan Buaya Rizka ya melalui gaib. Nah, sempat saya memerintahkan ya, yaitu para siluman agar supaya Buaya Rizka dijaga gitu ya, dijaga, dan agar supaya Buaya Rizka ini bagaimana ya, agar supaya ingatannya seperti dahulu gitu. Karena begini, Buaya Rizka ini kalau yang saya lihat ya dari penerawangan saya, dia ini hampir lupa ingatan begitu. Dia sudah hampir tidak ingat dengan papinya. Itu yang saya rasakan. Jadi saya di sini memohon kepada Sang Pencipta atau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Buaya Rizka tersebut masih ingat terhadap papinya. Begitu ya. Tapi saya yakin sekali suatu saat nanti kelak Buaya Rizka, jika pihak-pihak terkait ya mendengarkan saran-saran saya ya dan solusi dari saya, mudah-mudahan Buaya Rizka tersebut aman dan bisa terkendali ya nanti di hutan mangrove tersebut. Karena begini, yang lampau ya, itu katanya Buaya Rizka itu tidak bersama Pak Ambo lagi ya, itu salah berat gitu ya. Sia-sia saja nanti kalau dibuat hutan mangrove tersebut. Kenapa? Yang jelas nanti mereka tidak tahu itu Buaya Rizka buaya yang baik. Nah, jadi pengunjung ini tidak tertarik ya dengan hutan mangrove yang saat ini katanya sedang direncanakan gitu ya, sedang dibuat. Nah, toh nanti jangan sampai sia-sia gitu. Nah, di sini saya sudah menganjurkan terhadap pihak-pihak terkait dan termasuk Bapak Presiden kita Jokowi ya, agar supaya cepat menangani tentang Buaya Rizka ini begitu.
Nah, di sini saya memberikan solusi ya, begitu ya. Sebaiknya itu kan di Muara Guntung sana sudah hampir tidak ada lagi buaya-buaya yang jahat ya, karena sudah ditangkapi ya oleh pihak terkait. Jadi kan di situ sudah aman. Sebaiknya agar supaya buaya Rizka ini masih biar jinaknya tadi biar supaya tidak hilang, kembalikan saja dulu ke tempat Pak Ambo, ke Bontang, biar supaya buaya Rizka tersebut tidak lupa dengan papinya, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika sudah selesai di daerah Laut Pantai Indah ya, nah di situ nanti baru nanti pindah ke sana, seperti itu, bersama Pak Ambo. Nah, Pak Ambo yang menangani, begitu. Jangan lama-lama itu buaya Rizka tinggal di tabang dia tersebut. Takutnya nanti buaya Rizka ini sama dengan seperti buaya-buaya lain gitu. Jadi kalau buaya Rizka ini kita bilang kalau di dunia perfilman itu tadi aktornya. Jadi ya film tanpa ada aktornya itu tidak akan mereka tertarik, begitu. Jadi adanya buaya Rizka tanpa ada Pak Ambo itu hambar rasanya. Seperti itu. Jadi peminat ini tidak ada. Jadi saya mohon kepada pihak terkait juga ya. Nah, ini sudah bolak-balik sekali saya anjurkan ya. Namun kok sepertinya tidak digubres gitu ya. Nah, itu yang saya minta itu tadilah, lepaskan dulu buaya Rizka di Bontang. Nah, Pak Ambo sendiri pun sudah menjamin itu. Apabila buaya Rizka tersebut dilepaskan di Sungai Muara Guntung ya, itu sudah jelas aman gitu. Jadi pun buaya Rizka ini adalah sosok buaya yang dimana hidupnya di air asin gitu. Jadi kalau di sana kan kita belum tahu, mungkin dia hidupnya di air tawar ya. Nah, itu jangan-jangan nanti bisa mati begitu. Jadi kasihan sekali buaya Rizka ini. Dan juga anjuran dari saya ya, kalau di tabang dia tersebut itu kan seperti tempat itu seperti kolam-kolam begitu ya. Nah, itu buaya Rizka itu tidak suka seperti itu. Dia ingin tempatnya ada tempat berjemur dan tempatnya itu seperti lumpur-lumpur begitu. Itu yang dia senang gitu. Jadi kepada pihak terkait ya, monggo silakan lepaskan saja di Muara Guntung dulu biar diurusi Pak Ambo gitu. Toh pihak terkait kan tidak usah repot-repot lagi memberi makan buaya Rizka gitu ya. Karena begini, kalau buaya Rizka kalau menurut saya sih dia tidak bisa diperlakukan dengan kasar gitu ya. Mungkin kalau di tabang Jo tersebut mereka kan takut memberi makan buaya Rizka tersebut ya, walaupun itu Cina begitu. Jadi mereka sudah jelas memberi makannya kan tentunya dari jarak jauh gitu ya, ataupun melalui gala ataupun seperti pancing gitu ya. Ada juga mungkin bisa melalui main lempar gitu ya. Nah, itu buaya Rizka tidak seperti itu, tidak suka seperti itu, diperlakukan seperti kasar gitu ya. Nah, jadi saya minta buaya Rizka ini seperti papinya gitu, memberi makan kepada anaknya. Nah, itu biasanya kan selalu dekat, disuapi, kemudian setelah memberi makan dilus-lus gitu ya. Nah, ini saya rasakan menurut penerawangan saya ya, itu buaya Rizka itu menangis terus itu saat ini. Saya merasakan itu, dia merasakan sangat sedih sekali gitu. Nah, jadi ya buat teman-teman, ya mudah-mudahan saja kali ini pemerintah ataupun pihak terkait mendengarkan apa yang saya bicarakan ini. Mudah-mudahan ketika buaya Rizka nanti di tempat semula ya, diamankan dulu di situ biar diurusi Pak Ambo di Muara Guntung ya, itu nanti bisa jadi kehidupannya lebih nyaman gitu ya. Nah, itu lepaskan saja, dan Pak Ambo pun sudah menjamin itu tidak akan mengganggu orang itu, karena Pak Ambo tahu sekali itu tentang buaya Rizka ini bagaimana kebaikannya terhadap orang ya, sama sekali itu tidak mau dia begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, Mbak Elo telah melakukan zikir 1 hari 1 malam ya untuk membantu buaya Rizka tersebut. Mudah-mudahan doa dan begitu juga kepada netizen yang telah mendukung buaya Rizka ini. Mudah-mudahan doa kita, permohonan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Buaya Rizka dengan selamat dan bisa seperti semula dengan Pak Ambo. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Mbak Ilo, saya mohon undur diri dulu dan Mbak Ilo mohon pamit dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.